Oke, kita lanjutkan lagi. Di sesi 2 tadi, saya sudah memberikan contoh likuidasi berangsur dengan program distribusi kasnya dibuat di awal. Jadi program distribusi kasnya dibuat sekali di awal likuidasi. Kalau ada uang nanti tinggal mengacu, pembagiannya tinggal mengacu ke program distribusi kas yang kita buat di awal ini. Jadi ini satu kali dibuat di awal. Nah, di video ini saya lanjutkan contohnya masih untuk likuidasi berangsur, tapi program distribusi kasnya dibuat setiap ada pembayaran. Jadi nanti ada beberapa tabel program prioritas distribusi kas. Baik, kita lanjutkan untuk contohnya masih sama dengan contoh video yang ada di sesi 2 tadi, likuidasi berangsur. Contohnya firma KLM dinyatakan akan dilikuidasi karena usahanya dianggap tidak menguntungkan. Rasio laba ruginya disepakati Kety Lisamona 532. Kemudian laporan posisi keuangan firma per 1 Oktober. Seperti yang di layar, total asetnya 800.000, aset non-kasnya 740.000. Kemudian aset non-kas ini, kalau perusahaan likuidasi, maka aset non-kas ini harus dijual. Kalau sudah dijual, untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban perusahaan ke pihak eksternal dan ke sekutu yang terakhir. Nah, likuidasi berangsur ini berarti perusahaan menjual aset bertahap, kemudian kalau sudah ada uang di share atau digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Nah, di sini perusahaan ada 3 tahap dalam menjual aset non-kasnya. Tahap pertama di bulan Oktober, tahap kedua di bulan November, tahap ketiga Desember. Di bulan Oktober, perusahaan berhasil menjual aset dengan nilai buku 200.000, terjual 150, jadi ruginya 50.000. Rugi dari penjualan asetnya 50.000. 50.000 ini nanti akan kita share ke sekutu. Sekutunya ada 3, Kety, Lisa, dan Mona. Jadi 50.000 ini nanti akan kita share ke Kety, Lisa, dan Mona dengan perbandingan 532 ini. Kemudian di bulan November ada realisasi aset non-kas nilai buku 250, terjual 180. Sudah kita hitung juga. Ruginya 70.000. Kita share juga nanti ke sekutunya. Kemudian di terakhir di Desember nilai buku asetnya 290, terjual 200. Jadi ada rugi 90.000. Oke, jadi kita akan coba buat laporan likuidasi dan program distribusi kasnya setiap ada kas. Kita coba buat laporan likuidasinya dulu. Prinsipnya sama seperti contoh yang di video sebelumnya. Firma KLM laporan likuidasi, proses likuidasinya dari 1 Oktober sampai 31 Desember 2017. Saldo sebelum likuidasi kita ambil dari laporan sebelum sesaat sebelum likuidasi tadi, kita pindahkan ini. Kemudian di bulan Oktober tadi tahap pertama adalah realisasi aset non-kas. Yang berhasil terjual adalah dengan nilai buku 200, terjual 150. Jadi ruginya 50. Jadi laporan likuidasinya kita menerima kas dari penjualan aset 150, aset yang terjualnya 200.000. Kemudian ruginya tadi 50.000 kita share ke sekutu Kety Lisamona dengan perbandingan 532. Kita share ke Kety, Lisa, dan Mona. Kemudian kita update saldonya. Kemudian perusahaan dari realisasi aset non-kas di bulan Oktober sekarang punya kas 190. Nah, ketika perusahaan sudah punya uang ini karena dia berangsur digunakan untuk bayar, pertama untuk bayar macam-macam utang ini dulu ke pihak eksternal. Pihak eksternal kita punya kewajiban 170, sementara kita punya uang 190. Jadi cukup untuk membayar kewajiban kita kepada pihak eksternal 170. Jadi kita kurangkan di sini kasnya berkurang 170 untuk bayar utang 170. Jadi diupdate lagi saldonya. Jadi di akhir Oktober kita punya
uang 20.000 setelah pembayaran ke pihak eksternal. Jadi berikutnya sesuai tadi teori, setelah pembayaran ke eksternal selesai, berikutnya adalah ke sekutu. Nah, masalahnya ke sekutu ini apakah ke utang atau ke modal? Yang jelas prioritas pertama adalah utang, yang kedua baru ke modal. Nah, penentuannya yang 20.000 ini kita akan buat program distribusi kasnya. Nah, program distribusi kas tadi untuk soal ini coba kita buat setiap ada kas. Jadi ada uang 20.000, 20.000 ini mau kita serahkan ke siapa? Apakah Kathy, Lisa, atau Mona? Nah, kita coba buat program distribusi kasnya. Oke, ini program distribusi kas kalau kita buat setiap ada kasnya. Nah, tahapannya bisa lihat di handout halaman 5. Oke, jadi program distribusi kas, jumlah pembayaran kesekian ini kita buat setiap ada kas atau saat pembayaran akan dilakukan. Yaitu berdasarkan hak sekutu pada saat itu setelah dikurangi dengan sisa aset non-kas yang dianggap tidak dapat direalisasikan. Jadi step-stepnya ada 4, kita coba ikuti satu-satu. Yang pertama, menentukan hak setiap sekutu. Hak setiap sekutu dari modal sekutu ditambah utang sekutu dikurangi piutang sekutu. Nah, kita coba lihat saldo modal utang piutang sekutu per 31 Oktober karena kita membuat program distribusi kasnya per 31 Oktober. Oke, per 31 Oktober di sini per 31 Oktober, kalau ini kan per 1 Oktober, 31 Oktober akhir bulan di sini. Saldo modal, utang dan piutang kita lihat. Modal Kathy 250, Lisa 160, Mona 110. Kemudian ada utang Kathy, utang Lisa di sini. Dan piutang Mona 20.000. Kita masukkan ke sini. Utang sekutu. Modal sekutunya 250, 160, 110, oke. Kemudian utang sekutunya ada utang Kathy, utang Lisa 2535. Ini adalah hak sekutu. Ini hak sekutu. Kemudian kita kurangkan dengan kewajiban sekutu berupa piutang sekutu. Piutang sekutu tadi ada piutang Mona 20.000. Mona di sini ya. Oke. Sekarang kita hitung hak sekutunya. Hak sekutunya berarti modal tambah utang kurangi piutang. Oke, ini hak sekutunya. Langkah kedua, sekarang kita coba langkah kedua. Langkah pertama menghitung hak sekutu sudah dikerjakan. Kemudian yang kedua, menutup rugi sisa aset non-kas ke hak setiap sekutu. Menutup rugi sisa aset non-kas ke hak setiap sekutu. Jadi kalau program distribusi kas itu dibuat di akhir, maka sisa aset non-kas yang belum terjual itu dianggap nanti dianggap sebagai rugi. Asumsinya kalau itu tidak terjual, maka rugi karena tidak terjual ini ditanggung oleh sekutunya. Jadi dianggap sisa aset yang belum terjual itu nggak laku. Jadi rugi sisa asetnya 540 dari mana? Dari saldo asetnya tadi adalah aset non-kasnya totalnya di awal itu adalah 740 dikurangi di bulan Oktober sudah laku 200. Jadi masih tersisa 540. Jadi ini asumsinya tidak bisa dijual. Jadi dianggap rugi dulu. Kita dianggap rugi dulu. Nah, rugi yang 540 ini kita share ke sekutu yang ada. Kathy, Lisa, dan Mona dengan sesuai perbandingan rasio laba rugi. Jadi 5:3:2. Jadi Kathy menanggung sisa rugi aset 540 kalikan 50%. Kemudian Lisa 30% kalikan rugi sisa asetnya 540. Kemudian Mona 20% kalikan 540.000.
Kemudian kita kurangkan hak sekutu dari rugi sisa aset yang ditanggung. Katy haknya tinggal 5.000, Lisa 33.000, Mona 18.000. Nah, langkah berikutnya kita coba lihat. Langkah berikutnya adalah menutup sekutu yang haknya bersaldo negatif. Yang nanggung siapa? Yang nanggung adalah hak sekutu lain yang saldonya masih positif dikalikan rasio laba ruginya. Jadi yang nanggung, sekarang kita lihat, yang negatif itu adalah Mona. Berarti yang nanggung defisitnya si Mona ini adalah Katy dan Lisa. Nah, perbandingan Katy dan Lisa rasio laba ruginya tadi adalah 5:3. Jadi penyebutnya 8 ya, 8. Jadi Katy akan menanggung defisitnya si Mona ini dari sama dengan 5/8 rasio si Katy laba ruginya 5 dibagi 8, penjumlahan dari rasionya si Katy dan Lisa. Saya kalikan defisitnya si Mona 18.000. Jadi 11.250. Kemudian Lisa berarti dari 3/8 saya kalikan defisitnya Mona 18.000. Oke, jadi 6.750. Oke. Update lagi saldo hak masing-masing. Untuk Katy minus 6.250, Lisa 26.250, Mona jadi 0. Masih ada yang defisit. Jadi kita tutup lagi defisitnya ini. Defisitnya si Katy kita tutup lagi. Jadi ditutup oleh sekutu yang saldonya masih positif. Di sini Lisa yang menanggung defisitnya si Katy karena si Mona sudah 0. Berarti ini kita tambahin 6.250, si Lisa kita kurangi 6.250. Nah, terakhir tahap keempat adalah menentukan pembayaran yang diterima oleh sekutu sama dengan hak sekutu yang diterima. Nah, ini hak sekutunya untuk Katy berarti 0. Lisa berarti 20.000. Kemudian Mona 0. Jadi yang menerima uang 20.000 tadi yang di sini kalau berdasarkan program distribusi kasnya itu adalah Lisa. Nah, sekarang Lisa ini menerima 20.000. Kembali lagi ke prinsipnya ketika pembayaran ke sekutu didahulukan yang pertama prioritasnya adalah utang sekutu baru ke modal. Nah, sekarang kita lihat saldo modal saldo apakah si Katy apakah si Lisa ini ada hak utang ke perusahaan. Nah, ini ada utang Lisa nih. Ada utang Lisa. Berarti yang 20.000 ini digunakan untuk membayar ke Lisa. 20.000. Oke. Berikutnya saya update saldonya. Oke, itu untuk bulan Oktober. Dan ini adalah tabel distribusi kas untuk bulan Oktober. Nanti bulan November kita bikin lagi. Setiap ada uang kita bikin lagi. Oke, berikutnya November. November itu ada realisasi aset non-kas sebesar berapa? Kita lihat. 206.000
50.000, terjual 180. Jadi ada rugi 70.000. Jadi kita share ruginya ke sekutunya. Aset terjual 180 yang dengan nilai buku 250, kemudian rugi 70.000 saya share ke Kathy, Lisa, dan Mona. Perbandingannya 532. Kathy 50%, Lisa 30%, Mona 20% dari 70.000. Dan kita update lagi saldonya. Oke, di akhir November setelah ada realisasi aset non-kas 250.000 nilai bukunya, terjual 180.000. Sekarang perusahaan punya uang 180.000. Nah, 180.000 ini kita berikan ke siapa? Pertama ke eksternal, tapi eksternal tadi sudah selesai ya. Macam-macam utang sudah nol, sudah macam-macam utang ke pihak eksternal sudah selesai. Berarti selanjutnya ke sekutu. Nah, ini 180.000 ini didistribusikan ke siapa? Apakah ke Kathy, Lisa, atau Mona? Kita bikin program distribusi kas lagi. Di program distribusi kasnya yang contoh di 2 ini adalah dibuat setiap ada kas atau setiap ada uang. Jadi 180.000 ini mau kita coba bikinkan distribusi kasnya untuk siapa? Kita bikin lagi program distribusi kas per 30 November. Jadi kita lihat saldo per 30 November. Langkah pertama sama, kita menentukan hak sekutu dulu per 30 November ya. Per 30 November berarti kita ngelihatnya di sini. Kita coba lihat hak sekutu, kita coba lihat modal, saldo modal, utang piutang sekutu. Per 30 November saldo modalnya Kathy, Lisa, Mona 215. Kathy, oh ini balik ya, oke, gak apa-apa. Kathy 215.000, Lisa 139.000, Mona 96.000. Hak yang kedua berupa utang. Utang per 30 November masih ada utang Kathy 25, utang Lisa 15.000. Kemudian saldo piutang masih ada saldo piutang Mona 20.000. Piutang Mona di sini ya, 20.000 mengurangi. Jadi hak sekutu per 30 November Kathy 240, penjumlahan dari utang tambah modal kurangi piutang, kemudian Lisa 154.000, Mona 76.000. Dan langkah kedua, rugi sisa asetnya adalah 290. Dari mana 290? Tadi di bulan Oktober sudah laku 200 yang ini. Kemudian di November laku lagi, nilai bukunya 250. Jadi masih ada sisa 290. Masih ada 290 di bulan akhir November. Jadi rugi sisa aset non kasnya yang belum terjual dianggap rugi, masih ada 290. Nah, rugi sisa aset kita share berdasarkan rasio laba rugi ya, 532 tadi. Caranya sama seperti yang sebelumnya. 50% Kathy, Lisa 30%, Mona 20%. Kemudian kita update lagi hak sekutunya. Oke, tidak ada yang saldonya negatif, tidak ada yang defisit, berarti pembayarannya adalah kepada Kathy, Lisa, dan Mona. Masing-masing Kathy 95.000, Lisa 67.000, Mona 18.000. Jadi jumlahnya ini sesuai dengan jumlah kas yang mau dibagi, 180.000. Nah, 180.000 ini Kathy dapat 95. Prinsipnya sama seperti tadi. Kathy dapat 95. Pertama kita prioritaskan untuk utang dulu, 25. Baru sisanya untuk membayar modal Kathy, 70. Jadi ini 95 sesuai program distribusi kasnya. Kemudian Lisa 67. 67 ini kita lihat utang untuk bayar utang Lisa dulu. Utang Lisa
15, sisanya berarti untuk membayar modal Lisa, totalnya 67, 15 tambah 52. Kemudian Mona dapat 18.000. Mona tidak ada utang ke Mona, berarti seluruhnya untuk modal membayar modal pengembalian modal ke Mona. Oke, jadi ini totalnya sudah 180.000, kas berkurang 180.000. Kita update lagi saldonya. Oke, itu untuk November. Kemudian untuk Desember ada realisasi aset non-kas, nilai bukunya 290, laku terjual 200. Kita terima uang 200.000, realisasi aset non-kasnya 290. Oke. Ruginya kita share ke sekutu 532 perbandingannya. Kita update lagi. Oke, kemudian berikutnya Mona masih ada piutang Mona 20.000. Saldo piutang Mona masih positif, jadi kita bisa kurangkan dari modalnya Mona ini. Penutupan piutang Mona kita kurangi 20.000. Modal Mona saya kurangi 20.000 juga. Update lagi saldonya. Oke, di akhir periode akhir Desember ya, kita sudah punya kas akhir periode, kita punya kas 200.000. Kemudian modal Kathy, Lisa dan Mona masing-masing 160 dan 40. Jumlah uangnya 200. Kalau mau dibikin program distribusi kas seperti tadi bisa juga. Tapi ini jumlahnya sudah sama. Jadi nanti silakan dicoba sendiri. 200.000 ini kalau pakai program distribusi kas yang ini akan sama nanti hasilnya. Jadi ini langsung saja saya taruh di sini. 200.000 ke Kathy 100.000, Lisa 60.000, Mona 40.000. Sesuai saldo terakhir modal mereka sudah sama, jumlahnya 200.000. Cukup untuk membayar modal sisa modal mereka yang terakhir. Kathy 100, Lisa 60, Mona 40.000. Oke, jadi saldo setelah likuidasi terakhirnya adalah 0 semua. Laporan likuidasi, proses likuidasinya selesai. Berikutnya adalah jurnal-jurnal. Jurnalnya, ini jurnal yang ditampilkan di sini hanya jurnal yang terkait dengan distribusi kas kepada sekutu. Di 31 Oktober tadi distribusi kas 200.000-nya dibayarkan ke Lisa untuk membayar utang. Jadi jurnalnya utang Lisa pada kas. Kemudian di 30 November distribusi kasnya 180.000 untuk bayar utang Kathy, utang Lisa, modal Kathy, Lisa dan Mona. Jadi jurnalnya seperti ini. Utang Kathy, Lisa berkurang, kemudian pembayaran ke modal Kathy, Lisa dan Mona. Kemudian 31 Desember tadi terakhir di laporan likuidasi distribusi kas kepada sekutu seluruhnya untuk pembayaran modal. Di jurnalnya modal Kathy, Lisa dan Mona, kreditnya kas. Oke, ini jurnal untuk pembagian kas atau distribusi kas kepada sekutu. Jurnal yang lain sama seperti jurnal yang ada di sesi 1. Jadi ini realisasi aset non kas juga kita jurnal. Debit kas 150.000, kemudian debit lagi modal Kathy, Lisa dan Mona sesuai ruginya. Kreditnya adalah aset non kas. Jadi ini yang jurnal saya tampilkan di sini hanya untuk pembagian distribusi kasnya saja secara ringkas. Yang jurnal lain silakan dibuat sendiri berdasarkan laporan likuidasi di sini. Baik, untuk likuidasi sudah selesai materinya.
ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup WA maupun di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.